Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi konsep dasar. Yang beranggotakan saya Devi Tanisatu dengan NIM 20021 06007, rekan saya Afrida Aisyah dengan NIM 20021 06011, Sarah Amalia dengan NIM 20021 6019. Yang pertama adalah sumber konsep dasar. Konsep dasar pada umumnya merupakan abstraksi atau konseptualisasi karakteristik lingkungan tempat atau wilayah diterapkannya pelaporan keuangan. Yang kedua yaitu Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Ada dua konsep dasar yang disebut secara spesifik dalam kerangka konseptual IASC, antara lain pertama basic accrual atau accrual basis, dua usaha berlanjut atau going concern. Paul Grady mendeskripsi konsep dasar sebagai konsep yang mendasari kualitas kebermanfaatan informasi akuntansi sebagai keterbatasan yang melekat pada statement keuangan. Kesepuluh konsep tersebut adalah: 1. Struktur masyarakat dan pemerintah yang mengakui hak milik pribadi. 2. Entitas bisnis spesifik. 3. Usaha berlanjut. Yang keempat, penyimbolan secara moneter dan seperangkat akun. Yang kelima, konsistensi antara periode untuk entitas yang sama. Keenam, keanekaragaman perlakuan akuntansi di antara entitas independen. Yang ketujuh, konservatisme. 8. Keterandalan data melalui pengendalian internal. 9. Materialitas. 10. Tepat waktuan dalam pelaporan keuangan memerlukan taksiran. Selanjutnya adalah Accounting Principles atau APP. APP mengidentifikasi 13 konsep dasar yang merupakan karakteristik lingkungan diterapkannya akuntansi. Yang pertama yaitu entitas akuntansi. Kedua, usaha berlanjut. Yang ketiga, pengukuran sumber ekonomi dan kewajiban. Keempat, periode-periode waktu. 5, pengukuran dalam unit ruang. 6, akrual. Yang ketujuh, harga pertukaran. 8, angka pendekatan. 9, pertimbangan. 10, informasi keuangan umum. 11, statement keuangan berkaitan secara mendatar. 12, substansi pada bentuk. Yang terakhir, materialitas. Selanjutnya yaitu Work, Turney, and Jot. Work, Turney mendaftar 4 konsep yang dianggap sebagai postulat dan beberapa konsep lain sebagai prinsip berorientasi masukan atau input oriental prinsip, yaitu recognition, matching, conservatis, disclosure, materiality, dan objectivity. Prinsip berorientasi keluaran atau output oriented prinsip yaitu comparability, konsistensi, dan uniformity. Keempat konsep yang dikategori sebagai postulat adalah yang pertama usaha berlanjut atau going concern, Anthony Hawkins dan Mercer. Konsep dasar dikategorikan menjadi dua. Yang pertama dikategorikan sebagai pelanda statement posisi keuangan atau neraca, yaitu 1. Pengukuran dengan unit uang atau money measurement. 2. Entitas atau entity. 3. Usaha berlanjut atau going concern. 4. Cost atau push. 5. Aspek ganda atau dual aspek. Yang kedua adalah dikategorikan sebagai pelanda statement laba rugi. Yang pertama yaitu periode akuntansi atau accounting period. 2. Konservatisme atau konservatif. 3. Realisasi atau realization. 4. Penandingan atau matching. 5. Konsistensi atau konsistensi. 6. Materialitas atau materiality. Selanjutnya itu Patton dan Littleton. Konsep-konsep dasar yang dikemukakan pada Patton dan Littleton yaitu yang pertama entitas bisnis atau kesatuan usaha atau the business entity. 2. Kontinuitas kegiatan atau usaha atau continuity of activity. Yang ketiga, penghargaan sepakatan atau measure consideration. Yang keempat, cost melekat atau cost attack. Yang kelima, upaya dan capaian atau hasil
effort, and accomplishment. Yang keenam, bukti terverifikasi dan objektif atau variable objective evidence. Yang ketujuh, asumsi atau assumption. Selanjutnya yaitu kesatuan usaha. Konsep ini menyatakan bahwa perusahaan dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam perusahaan, dan kesatuan ekonomi tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Selanjutnya yaitu batas kesatuan. Walaupun secara yuridis kesatuan usaha didukung keberadaannya, batas kesatuan usaha dari segi akuntansi bukanlah kesatuan yuridis atau hukum, melainkan kesatuan ekonomi, di mana akuntansi memperlakukan badan usaha sebagai suatu kesatuan ekonomi daripada kesatuan yuridis. Selanjutnya yaitu pengertian ekuitas. Ekuitas adalah hak residual pemilik terhadap aset bersih sebagaimana didefinisi dalam rangka konseptual FASB. Sudut pandang FASB adalah pemilik. Hubungan konsep kesatuan usaha dan definisi ekuitas dinyatakan secara simbolik seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu pengertian pendapatan. Konsep kesatuan usaha dapat menjelaskan mengapa pendapatan dan utang didefinisi sebagai kenaikan atau aliran masuk aset. Dengan konsep kesatuan usaha, semua sumber ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan merupakan aset perusahaan, bukan aset pemilik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendapatan menambah ekuitas atau utang kesatuan usaha kepada pemilik. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Diva. Selanjutnya ada pengertian biaya. Biaya sebagai penurunan aset atau timbulnya kewajiban dapat dijelaskan dengan konsep kesatuan usaha. Penyerahan produk dalam rangka menciptakan pendapatan, menyebabkan aset atau persediaan barang berkurang. Berkurangnya aset atau sebesar kas barang terjual, inilah disebut biaya. Jadi, biaya mengurangi ekuitas. Definisi biaya oleh FASB konsistensi dengan konsep kesatuan usaha. Implikasi pendefinisian pendapatan dan biaya dilukiskan dalam gambar 5.3 berikut ini. Di sampingnya terdapat gambar implikasi konsep kesatuan terhadap pengertian pendapatan dan biaya. Sistem berpasangan adalah konsekuensi logis atau turunan dari konsep kesatuan usaha. Hubungan bisnis antara manajemen dan pemilik mengakibatkan manajemen harus selalu mempertanggungjawabkan aset yang dikelolanya dan sumber aset tersebut. Berarti pengaruh transaksi terhadap hubungan bisnis dan posisi keuangan atau termasuk utang piutang dengan pemilik serta pihak lainnya harus selalu ditunjukkan. Yang kedua ada persamaan akuntansi. Konsep kesatuan usaha memisahkan manajemen dengan penyediaan dan dana. Pertanggungjawaban menuntut agar aset yang dipercayakan kepada manajemen selalu ditunjukkan sumber atau asalnya. Pelaporan keuangan harus menunjukkan hubungan ini. Hubungan fungsional inilah yang disebut persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi dikatakan sebagai hubungan fungsional buku besar yang mempresentasikan elemen statemen keuangan. Hubungan fungsional antar buku besar ini dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas plus pendapatan dikurangi biaya. Artikulasi, yaitu sebagai konsep dasar yang dikemukakan APB, yaitu bahwa statement keuangan berkaitan secara mendasar atau fundamental. Relate financial statement. Artikulasi sebenarnya turunan atau konsekuensi dari konsep kesatuan usaha. Dengan artikulasi, akan selalu dapat ditunjukkan bahwa laba dalam statement laba rugi akan sama dengan laba statement perubahan ekuitas dan jumlah rupiah ekuitas dalam neraca. Ketiga yaitu kontinuitas usaha. Konsep kontinuitas usaha atau usaha berlanjut menyatakan bahwa kalau tidak ada tanda-tanda, gejala, atau rencana, pasti di masa datang kesatuan usaha akan dibubarkan atau dilikuidasi. Maka, akuntansi menganggap bahwa kesatuan usaha tersebut akan berlangsung terus sampai waktu yang tidak terbatas.
Konsep ini tidak menjadi pertimbangan pada saat penyusunan statement keuangan atau pada saat akuntansi menghadapi berbagai pilihan dalam proses perekayasaan atau penyusunan standar karena kenyataan bahwa kelangsungan hidup perusahaan di masa datang tidak pasti. Arti penting laporan periodik. Untuk mengetahui berapa maju dan berkembangnya perusahaan yang dijalankan, maka perusahaan tersebut harus membuat laporan mengenai perusahaan secara periodik. Jika perusahaan tidak membuat laporan secara periodik, maka sulit untuk menentukan keputusan lebih lanjut. Fungsi neraca dan penilaian elemennya. Konsep kontinuitas usaha sangat besar perannya dalam penilaian elemen dan implementasi jumlah rupiah yang dimuat di dalamnya. Dengan konsep kontinuitas usaha, tujuan pelaporan pos neraca untuk menunjukkan sisa potensi jasa atau sumber ekonomi yang belum dikonsumsi dalam tahun yang berakhir pada tahun neraca. Neraca berfungsi untuk menunjukkan potensi jasa yang masih dimiliki atau dikuasai kesatuan usaha untuk menghasilkan pendapatan dalam periode berikutnya. Kedudukan statement laba rugi menyatakan bahwa jumlah rupiah atau agregat harga atau penghargaan kesepakatan yang terlibat dalam tiap transaksi atau kegiatan pertukaran merupakan bahan olah dasar akuntansi yang paling objektif, terutama dalam mengukur sumber ekonomi yang masuk dan keluar sebagai konsekuensi elemen-elemen atau pos pelaporan keuangan diukur atas dasar penghargaan kesepakatan tersebut. Penghargaan kesepakatan untuk mengukur daya laba jangka panjang, aliran kontinus sumber ekonomi masuk dan keluar kesatuan usaha atau pendapatan dan biaya harus dipenggal dengan periode waktu sebagai wadah atau penakar. Penggalan pendapatan dan biaya untuk suatu periode dituangkan dalam statement laba rugi periode, sehingga statement laba rugi dipandang sebagai statement yang paling penting dan pelaporan keuangan karena tingkat laba dalam rangka menilai daya laba. Kos melekat. Bahwa kos melekat pada objek yang dipresentasinya sehingga kas bersifat mudah, bergerak dan dapat dipecah-pecah dan digabung-gabungkan kembali mengikuti objek yang didekatinya. Berbagai kos mempunyai daya saling mengikat antara yang satu dengan yang lainnya, mengikuti ikatan objek yang disimbolkannya. Diteruskan Mbak Afrida. Istilah yang tepat yaitu istilah kos sebenarnya cukup tepat untuk menyatakan price agreed atau measure consideration karena alasan-alasan berikut. Yang pertama, dari segi penjualan. Walaupun istilah cost tidak cukup luas, aliran masuk penghargaan, sepakatan penjualan atau pendapatan yang dicatat akhirnya akan menjadi cost juga kalau sudah digunakan untuk memperoleh barang dan jasa. Yang kedua, dari segi pembeli. Kalau istilah cost mempunyai keterbatasan karena tidak dapat menyatakan hal yang sama dari kedua belah pihak dalam suatu pertukaran, keterbatasan ini sebenarnya tidak masalah karena akuntansi menganut konsep kesatuan usaha. Jasa di balik kos. Akuntansi menggunakan kesatuan mata uang karena satuan tersebut paling mudah untuk mengkualifikasi objek atau jasa ke dalam satuan yang homogenus. Dari segi akuntansi, sebenarnya bukan uang atau harga itu sendiri yang mempunyai arti penting, melainkan justru potensi jasa yang ada di balik angka koslan yang mempunyai arti penting. Perlu diingat bahwa kos merupakan salah satu atribut untuk mempresentasi secara tepat realitas kegiatan perusahaan. Keterbatasan informasi akuntansi yaitu dengan memahami kos,
Olah akuntansi dapat dikenali keterbatasan akuntansi dalam memberikan informasi untuk kepentingan pengambilan keputusan oleh pihak eksternal dan manajemen. Informasi akuntansi hanya merupakan sebagian hak eksternal dan manajemen. Lebih dari itu, walaupun segala pertimbangan dan kebijakan didasarkan pada data akuntansi secara cukup mendalam. Kos melekat. Bahwa kos melekat pada objek yang dipresentasinya sehingga kas bersifat mudah, bergerak dan dapat dipecah-pecah dan digabung-gabungkan kembali mengikuti objek yang didekatinya. Berbagai kos mempunyai daya saling mengikat antara yang satu dengan yang lainnya, mengikuti ikatan objek yang disimbolkannya. Diteruskan Mbak Afrida. Pengakuan nilai tambah. Tujuan kegiatan akuntansi ini mengikuti secara tepat perubahan dengan menggolongkan, memecahkan, dan mengitisarkan kos bahan baku, tenaga kerja, kos bahan mesin, dan kos faktor produksi lainnya sehingga membentuk kos produksi. Dasar konsep kos melekat diperlukan karena dalam mengikuti aliran fisis harus ada anggapan bahwa tiap kos mempunyai daya saling mengikat bila digabungkan dengan kos lain. Konsep dasar ini juga mempunyai implikasi penting saat pengakuan tambahan manfaat produk bisnis yang dihasilkan. Kalau kos produk menunjukkan nilai, maka ke dalam kos produk tersebut harus dimasukkan jumlah rupiah, di mana nilai yang merupakan tambahan manfaat yang melekat pada produk sebagai akibat dari proses itu. Akan tetapi, tidak diketahui secara objektif dan meyakinkan berapa besarnya nilai tambah tersebut. Wadah penggabungan. Dalam mengikuti aliran fisis produksi, kas dipecah, dikelompokkan, dan digabungkan kembali mengikuti unit fisis produk. Ini berarti bahwa kos digabungkan dengan produk sebagai wadah atau penakar penggabungan. Setelah produk diserahkan dengan pelanggan atau terjadi penjualan, maka kos melekat pada unit produk yang telah diserahkan akan mengukur biaya secara logis yang disebut dengan kos barang terjual. 6. Upaya dan hasil. Menyatakan biaya merupakan upaya dalam rangka memperoleh hasil berupa pendapat. Dengan kata lain, tidak ada hasil tanpa upaya. Secara konseptual, pendapat timbul karena biaya, bukan sebaliknya pendapat menanggung biaya. Artinya, begitu kesatuan usaha melakukan kegiatan produktif, maka pendapat dapat dikatakan telah terbentuk pula walaupun belum terrealisasi. Objektivitas relatif. Akuntansi bukan ilmu pasti, sehingga objektivitas bukti dalam akuntansi bersifat relatif. Dengan demikian, fakta akuntansi tidak selalu bersifat objektif, penuh, dan dapat diversifikasi secara tuntas. Oleh karena itu, konsep objektivitas dalam penciptaan data akuntansi adalah objektivitas yang disesuaikan dengan keadaan yang ada pada saat penentuan fakta, bukan objektivitas mutlak. Pengakuan hak milik pribadi. Konsep ini menyatakan pengakuan hak milik pribadi harus dilindungi atau diakui secara yuridis. Tanpa konsep ini, kesatuan usaha tidak dapat memiliki sumber ekonomi atau aset, karena pemilikan merupakan salah satu cara untuk memperoleh penugasan. Salah satu bentuk perlindungan adalah adanya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kekayaan yang dipercayakan pengelolanya kepada pihak lain. Konservatisme adalah konsep dasar yang menjadi landasan penentuan perlakuan akuntansi dalam kondisi ketidakpastian. Secara umum, akuntansi menghadapi pilihan untuk mengakui pendapatan atau laba atau rugi yang kepastiannya bergantung pada keadaan di masa yang datang. Karena menganut konservatisme, akuntansi pada umumnya segera mengakui rugi, tetapi menunda pengakuan pendapatan atau laba. Objektivitas dan keterfikasian jangka panjang. Bukti yang paling kuat dan paling diinginkan adalah bukti yang sepenuhnya objektif. Tetapi bila persyaratan objektivitas semacam ini harus diikuti secara mutlak, dalam segala hal maka akuntansi akan menjadi berpandangan jangka pendek dan bertentangan dengan konsep kontinuitas usaha. Dalam jangka panjang, risiko konsep objektivitas relatif yaitu perlakuan akuntansi atas dasar bukti yang tersedia sekarang menjadi tidak sesuai dengan keadaan dan fakta pada episode masa datang. Akuntansi juga hendaknya berusaha untuk mendapatkan bukti yang terbaik tanpa mengorbankan reliabilitas. Namun,
memperoleh bukti yang secara meyakinkan objektif juga memerlukan kos yang tinggi. Asumsi, contoh asumsi yang menjadi landasan penalaran dalam memiliki konsep relevan, yakni ada kontinuitas usaha, yakni hanya dapat dibenarkan atas dasar pengalaman perusahaan pada umumnya. 2. Periode 1 tahun. Pelaporan periodik dengan waktu sebagai wadah pengukuran adalah salah satu kebiasaan penting dalam akuntansi untuk tujuan penakaran terhadap pendapatan dan biaya yang menghasilkan pendapatan tersebut. Interval yang bisa digunakan adalah 1 tahun, baik tahun kalender ataupun tahun buku. 3. Kos sebagai bahan olah. Penghargaan sepakatan yang menjadi bahan oleh akuntansi didasari bahwa kos faktor produksi yang diperoleh perusahaan menunjukkan nilai pada saat terjadinya. 4. Daya beli uang stabil. Bahwa jumlah rupiah yang tercatat akan tetap menunjukkan nilai dilandasi asumsi bahwa daya beli uang adalah stabil sepanjang. 5. Tujuan mencari laba. Konsep pendapatan dan biaya sebagai aliran jumlah rupiah yang ditandingkan sebenarnya mengandung asumsi bahwa pendapatan adalah objek yang dituju oleh upaya yang diukur dengan kos. Nah, ini adalah manfaat konsep dasar sebagai landasan penalaran pada tingkat kerekayasaan dan untuk menentukan konsep prinsip, metode, atau teknik yang akan dijadikan standar bagi penyusun standar. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Yang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.